Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata konsultan. Saya adalah dosen tetap di Prodi Kesehatan Mata Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu program pengajaran mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Ilmu Kesehatan Mata Sub CPMK Pemeriksaan Dasar Mata. Mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk kepaniteraan senior program pendidikan profesi dokter berbobot 2 SKP. Adapun materi yang terdapat pada sub CPMK ini dilaksanakan dalam satu pertemuan tatap muka dengan pemberian materi dan praktek manekin atau DOPS, Direct Observation and Procedural Skills. Mata kuliah ini akan membahas mengenai pemeriksaan dasar mata, mulai dari yang pertama, langkah-langkah anamnesis. Yang kedua, mengenali keluhan, tanda, dan gejala suatu penyakit. Yang ketiga, pemeriksaan visus. Yang keempat, pemeriksaan status oftalmologi. Yang kelima, pemeriksaan penunjang berupa fluorescent test, endoskopi, tonometri, dan konfrontasi. Salah satunya, nanti kan kita lihat mengenai pemeriksaan endoskopi pada manekin. Sehingga peserta didik dapat melakukan penegakan diagnosis dan dapat melakukan tata laksana terhadap suatu penyakit sesuai dengan kompetensi mereka. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan pemeriksaan dasar mata ini. Sehingga mahasiswa dapat menegakkan diagnosis dan mampu melakukan tata laksana dan juga melakukan rujukan dengan baik dan benar. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini meliputi yang pertama sikap, kedua kemampuan kognitif, ketiga keterampilan, dan yang keempat adalah keterampilan khusus. Yang kesemuanya sudah termaktub di dalam RPS yang telah disahkan oleh Kaprodi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan klinik, sehingga mampu menyimpulkan diagnosis klinik dan melakukan tata laksana pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat atau darurat pada kasus mata, sehingga mahasiswa mampu mempertimbangkan untuk melakukan rujukan yang tepat pada pasien serta mengevaluasi sesudah pasien kembali dari rujukan dan dapat melakukan tata laksana secara mandiri dan tuntas pada kasus mata sesuai dengan kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Sehat? Ya, alhamdulillah ya, pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di acara apa ini? Kuliah. Kuliah untuk kepaniteraan senior ya di Stasa Ilmu Kesehatan Mata ya. Nah, sebelum kuliah kita mulai, saya mau absen dulu ya. Narendra Lintang, Rania, Arsya Diva. Oke, saya percaya datang semuanya ber-13 ya, saya absen acak. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pemeriksaan dasar mata. Itu adalah merupakan sub CPMK dari mata kuliah kalian selama paniteraan senior di Ilmu Kesehatan Mata ya. Pemeriksaan dasar mata ini penting sekali untuk kalian karena untuk merupakan step-step awal ketika kalian melakukan diagnosis pada penyakit mata ya. Langkah pertama kalian harus mengetahui mengenai langkah anamnesis terlebih dahulu ya. Yang pertama, tanyakan apa? Nama ya, umur, alamat, pendidikan, agama ya. Jangan lupa karena ada beberapa penyakit mata yang berkaitan erat dengan apa? Pekerjaan ya. Seperti halnya misalnya apa? Ada yang tahu? Tukang kayu, tukang las ya, terus apa lagi? Industri logam, biasanya apa itu penyakitnya berarti? Ada benda asing di daerah kornea maupun konjungtiva. Terus kemudian ada juga yang sering bekerja terkena sinar matahari. Apa contohnya?
petani, nelayan, penyakit apa yang sering berkorelasi? Pterygium. Pinter semua ya. Nah, setelah anamnesis kalian lakukan, jangan lupa misalnya nih kalian stuck di satu pertanyaan, bingung nih mau tanya apa, kan bisa menambahkan misalnya faktor yang memperberat, memperingan ya, sehingga anamnesis kalian nggak kemana-mana. Jadi terstruktur sehingga mencapai ke satu titik diagnosis tertentu ya. Kemudian biasanya setelah anamnesis sebelumnya itu kalian akan menanyakan apa sih keluhan utama ya. Datangnya maksudnya apa, pasien datang ke kita ya, keluhan utamanya apa Bapak Ibu gitu ya. Setelah itu, setelah keluhan utama jangan dulu kemana-mana, tanyakan dulu sejak kapan. Misalkan mata merah, sejak kapan Bu, Pak ya. Kemudian karena mata kita jumlahnya 2, kita tanyakan mata kanan, kiri atau kedua mata ya. Nah, kemudian setelah itu derajatnya ya, misalnya dia derajatnya nyerinya seperti apa, atau merahnya apakah perlahan-lahan ya, ataukah dia hilang timbul ya, ataukah dia sering berulang, kita perlu tanyakan. Baru kemudian kalian tanyakan riwayat penyakit dahulu, pernah nggak seperti ini ya, atau baru pertama kali. Kemudian riwayat penyakit keluarga, misalnya tanyakan apakah keluarga ada seperti ini, atau misalkan ada nggak teman kerja atau teman sekolah yang sakit seperti ini, karena itu misalnya nih contohnya, mata merah, keluhannya baru 2 hari. Nah, terus kalian bertanya, baru nih penyertanya apa, keluar sekret atau enggak, ya kan? Matanya pandangannya silau atau tidak, pandangannya kabur atau tidak. Kemudian ditanyakan, apakah teman sekolah atau teman kerjanya ada yang sakit seperti ini? Oh iya, nggak taunya. Berarti dari situ sebelum kalian melakukan pemeriksaan fisik saja, sudah bisa mengira-ngira kira-kira sakit apa ini ya, mata merah, pandangan tidak kabur, keluar kotoran mata baru 2 hari, terus ada yang sakit seperti ini, berarti konjungtivitis apa antara virus atau bakteri ya. Kemudian kita mengenali mengenai gejala-gejala klinis dan tanda ya. Gejala klinis yang paling sering di mata itu adalah nyeri, silau ya, pandangan kabur ya, kemudian kering, berair itu ya. Kalau ada keluhan pandangan kabur, yang kita pikirkan adalah ada 3. Yang pertama dari depan dulu, adanya kelainan refraksi anomali ya. Yang kedua adanya kelainan di media refrakta. Yang ketiga ada kelainan di daerah syaraf. Nah, kemudian ya ini ada gangguan penglihatan lainnya nih, kita bisa lihat ya. Ada silau atau halo ya. Kalau ada keluhan silau atau halo yang dalam pikiran kita apa sih ya? Adanya gangguan refraksi yang pertama, kemudian gangguan di media refrakta. Kok bisa ya dok ya, kok bisa kalau ada gangguan refraksi bisa mengakibatkan adanya halo? Karena di sini ada astigmatismanya cukup tinggi, silinder 2 misalnya. Ada, oke. Coba misalnya nih Graciela nih, kacamatanya misal dilepas, kemudian kita tutup salah satu mata misalnya. Nah, kalau melihat cahaya atau pandangannya seperti berbayang, lalu agak silau juga. Nah, karena apa? Kalau astigmatisme itu kecembungan dari korneanya dia tidak rata. Nah, sehingga pembiasan cahayanya juga dia akan menyebar ke banyak titik fokus. Nah, itu yang menyebabkan munculnya silau atau halo. Jadi tidak cuma apa? Biasanya kalau halo dalam pikiran kalian apa sih? Ada lingkaran di daerah cahaya. Biasanya pada penyakit apa? Glaukoma. Ya. Kalau glaukoma biasanya tekanan intraokulernya meningkat sehingga mengakibatkan adanya edem kornea. Otomatis kalau edem kornea apa coba? Kecembungan korneanya jadi tidak rata sehingga muncullah keluhan halo ya. Kemudian kita melanjut ke gambaran klinis. Di gambar yang sebelah sini kita bisa melihat perubahan warna di daerah mana? Konjungtiva ya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian yang di gambar berikutnya ada pembengkakan atau edem di daerah palpebra superior dan inferior. Kemudian di sini ada benjolan. Bedakan antara pembengkakan dengan massa ya, dengan benjolan ya. Nah, untuk benjolan harus dideskripsikan. Misalnya ukurannya berapa, letaknya di mana, konsistensinya seperti apa ya, fluktuatif atau tidak, mobile atau immobile, mudah berdarah atau tidak ya. Kemudian selanjutnya ada perubahan letak ya di gambar terakhir itu. Mungkin ada yang sudah stase interna di sini?
Belum ada yang sudah ya. Nah, biasanya kalau kasus seperti itu apa ini? Proptosis dua mata, terkait dengan penyakit apa biasanya? Grave disease, benar sekali ya. Karena grave disease dia bisa muncul karena apa? Pembesaran dari muskulus ekstraokuler ya. Sehingga terjadilah proptosis. Diferensial diagnosis lainnya apa? Ada yang tahu nggak? Adanya massa di daerah retrobulbar. Jadi menekan sehingga terjadi penonjolan pada kedua bola mata. Selanjutnya ini adalah pemeriksaan yang perlu kita lakukan, ya, yang perlu harus kalian pahami sebagai nanti bekal menjadi dokter umum, ya. Yaitu pemeriksaan dasar mata. Yang pertama adalah pemeriksaan visus, ya. Yang kedua nanti pemeriksaan status oftalmologi, itu ada pemeriksaan segmen anterior dan posterior. Kemudian ada beberapa tambahan pemeriksaan penunjang ya untuk mendukung penegakan diagnosis ya. Pemeriksaan visus kita masuk. Nah, ini adalah pemeriksaan tajam penglihatan atau visus. Udah bisa semua ya. Kemarin saya lihat di Poli sudah ada beberapa yang sudah bisa melakukan dengan baik dan benar ya. Pertama kita coba dengan apa? Snellen chart ya. Kita lakukan pemeriksaan mata mana dulu yang kita periksa? Mata kanan terlebih dahulu, lalu dilanjut ke mata kiri ya. Kemudian kita meminta pasien menutup, kita berarti kalau kanan dulu kita meminta pasien untuk menutup mata kiri ya. Kita akan meminta pasien untuk membaca dari atas ya. Lalu kita tunjuk satu-satu ya. Kalau dia bisa membaca semua sampai di bawah berarti visusnya 6/6. Dok, kalau nggak tanya dia berhenti di E aja berarti dia berapa? 6/60. Misalkan nih di huruf E aja dia nggak bisa, ya itu mata kanan. Kita lanjut ke mata kanan selesai dulu atau lanjut ke mata kiri? Mata kanan selesai dahulu. Kalau dia tidak bisa membaca huruf E, kita lanjut ke mana? Hitung jari. Oke ya, dengan hitung jari kita periksa dari jarak 1 meter terlebih dahulu. Kemudian mundur ke 2 meter, 3 meter, maksimalnya adalah 5 meter. Karena kalau 6 meter, kenapa dok? Karena kalau 6 meter udah bisa lihat Snellen chart-nya ya. Nah, gitu. Nah, kemudian kita bagaimana jarinya dok? Kita letakkan di mana? Kita letakkan di dada kita aja. Ya, jadi misalnya 1, 2, kalau saya biasanya tunjukin aja 1, 2, atau 5. Nah, jadi nggak rancu, kadang kalau 4 pasien juga kadang ada yang pandangannya kabur sekali, dia akan bingung ya. 1, 2, 5 itu lebih mudah. Bisa lagi mundur, diacak boleh 5 dulu atau 2 dulu boleh, jadi nggak harus urut, nanti dihafalkan sama pasien ya. Nah, kemudian misalnya mata kanan ketemu 2/60, kita pindah ke mata kiri. Mata kiri Snellen chart nggak kelihatan. Hitung jari 1 meter juga nggak kelihatan. Kita lanjut kemana? Lambaian tangan ya. Kalau tadi interpretasinya adalah per 60, kalau lambaian tangan berapa? 1/300. Kita lakukan cukup di jarak 1 meter aja ya. Untuk melakukan lambaian tangan jangan cepat-cepat kayak gini ya, tapi pelan-pelan. Nah, gini atau atas bawah. Misalkan pasiennya udah lanjut usia, kadang bingung ya, gimana dok, saya nggak ngerti, misalnya gitu. Pasien diminta untuk mengikuti gerakan tangan kita aja, ya. Jaraknya 1 meter, ya, jangan kaku, jadi gini, ya, atas bawah. Nah, kalau misalnya kok lambaian tangan juga nggak kelihatan, kita lanjut kemana? Ke light perception, ya, dengan menggunakan center. Nah, center ini yang perlu kita perhatikan, matanya tetap ditutup ya, yang kanan. Tadi kita periksa mata kiri. Letak center ini jangan terlalu jauh. Didekatkan di mata pasien ya. Boleh kalian berikan petunjuk dulu atas, bawah, kanan, kiri ya Bu gitu. Kemudian kita letakkan arahnya dari mana? Arahnya dari mana? Jadi misalkan ini ya, ada pasien ini kita lihat dari mana arahnya. Nah, gitu. Jadi jangan ditempelin, nanti kerasa ya. Dengan terlalu jauh juga nggak akan kelihatan arahnya ya. Nah, kemudian misalkan dengan light perception itu bisa kita tentukan apa aja arahnya. Bisa menentukan arah,
bisa juga tidak bisa menentukan arah ya. Dia ada LPB dan LPJ ya, light perception baik dan light perception jelek ya. Kalau dia hanya bisa menentukan itu terang gelap tetapi tidak bisa menentukan arahnya, berarti dia light perception jelek ya. Nah, kalau nggak taunya nggak bisa juga, nggak tahu dok. Ya. Berarti visus pasien adalah no light perception. Hati-hati untuk menentukan no light perception itu karena kita harus benar-benar menggunakan sumber cahaya yang benar-benar terang. Misalnya yang cahayanya putih ya, atau dengan menggunakan oftalmoskop yang indirect yang disambungkan dengan listrik, itu karena cahayanya benar-benar dia konsisten. Dan kalau center ada yang baterainya udah habis, udah mau redup, nah itu jangan digunakan. Ya. Tadi visus udah ada pertanyaan sampai di sini untuk visus, nggak ada ya? Selanjutnya kita menentukan ini untuk visus koreksi. Ada yang pernah tahu? Udah pernah lihat ya? Di poli juga ada. Mungkin yang pakai kacamata udah nggak asing ya. Ya berapa bulan pasti akan ngecek dengan alat ini. Alat ini bisa kita gunakan dan sangat membantu kita untuk pemeriksaan visus koreksi. Tetapi kita tidak bisa percaya 100%. Karena seringkali dia over koreksi. Ya. Dia seringkali over koreksi. Tapi ini sangat membantu ketika kita menentukan aksis dari astigmatisme. Nah, itu sangat membantu sekali. Tapi untuk saran saya, seandainya ada ini entah di puskesmas, tempat kalian nanti internship misalnya, boleh kalian gunakan, tetapi kalian tetap harus visus koreksi secara subjektif juga. Dicobakan, misal ketemu -2 di sini, tetap kalian cobakan dari 1/4, naik gitu untuk karena seringkali dia over koreksi. Tapi biasanya kalau ini memang bisa lebihnya bisa 1 gitu masih bisa, jadi hati-hati ya. Kemudian selanjutnya ada lensa ya. Pada lensa normalnya jernih ya. Pada lensa itu normalnya jernih. Kalau ini tidak jernih, gambar sana. Ini ada apa berarti? Ada yang tahu? Kekeruhan pada lensa, tetapi biasanya pada penyakit-penyakit tertentu, yaitu kalau ini pada penyakit diabetes mellitus ya. Dia adalah katarak komplikata ya, karena komplikasi dari penyakit retinopati diabetika biasanya atau diabetes mellitus, dia bentuknya seperti bunga es, snowflake appearance. Nah, gambarannya seperti kayak bunga es ya kalau sekilas dilihat ya. Kalau yang digambar ujung atas sana dia masih kekeruhan tidak merata. Kalau yang di bawah dia sudah keruh merata ya. Di situ dia masih ada tampak sedikit, kalau kita lihat fundus refleksnya masih sedikit ada, tapi kalau yang di bawah benar-benar sudah negatif, dia nggak kelihatan. Ya. Nah, tadi untuk status oftalmologi, kita bisa tadi ya, sudah ada periksa dari palpebra, konjungtiva, kornea, COA, ya, masuk ke iris, pupil, dan lensa. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Masih aman? Masih paham ya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan segmen posterior. Nah, ada yang sudah pernah mencoba di sini? Belum? Nanti kita coba ya, kita lihat ya. Ya, saya rasa cukup untuk penyampaian pemeriksaan mata dasar pada kuliah pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Silakan Yuni. Ya, terima kasih dokter. Izin untuk bertanya mengenai pemeriksaan lapangan pandang dokter. Tadi sempat disebutkan bahwa ada beberapa indikasi untuk pemeriksaan tes konfrontasi. Untuk indikasinya sendiri apa saja dok, dan untuk kontraindikasinya apakah ada? Seperti itu dok. Terima kasih. Terima kasih Yuni untuk pertanyaannya. Jadi untuk indikasi dari pemeriksaan konfrontasi adalah pada pasien-pasien dengan gangguan lapangan pandang seperti glaukoma, kemudian adanya sesuatu di daerah intrakranial seperti misalnya SOL ya, atau dengan pasien-pasien dengan keluhan sering jalan menabrak-nabrak. Nah, itu kita merupakan suatu indikasi dari pemeriksaan konfrontasi. Nah, ada nggak kontraindikasinya? Tentu aja ada ya. Tadi saya katakan bahwa jaraknya adalah berapa meter? 1 meter. Berarti visusnya paling tidak harus 1/60. Nah, kalau begitu pasien dengan visus 1/300 tidak bisa kita lakukan pemeriksaan konfrontasi. Ya, itu merupakan suatu kontraindikasi. Gitu. Sudah jelas Yuni? Oke, terima kasih. Ya, penanya selanjutnya silahkan.
Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Nama saya Raffi. Ada yang ingin saya tanyakan dokter. Untuk pemeriksaan lapang pandang menggunakan Humphrey Visual Field Analyzer, itu mengapa perlu dilakukan pemeriksaan visus dasar terlebih dahulu dan juga visus koreksinya terlebih dahulu? Kira-kira itu mengapa ya dok? Ya, terima kasih pertanyaannya Raffi. Jadi kenapa kita harus memeriksa visus dasar dan visus koreksi sebelum kita memeriksa HVFA atau Humphrey Visual Field Analyzer? Apa sih HVFA itu? HVFA itu sebetulnya adalah tes lanjutan setelah kita melakukan tes konfrontasi. Fungsinya sama untuk mengecek lapangan pandang. Jadi baik untuk tes konfrontasi maupun HVFA itu kita perlu visus dulu. Karena untuk melakukan pemeriksaan itu memang harus dengan BCVA atau Base Corrected Visual Acuity. Jadi pasien tetap harus menggunakan fungsi penglihatan yang paling bagus. Jadi misalnya konfrontasi dok pakai kacamata, dipakai saja kacamatanya, nggak apa-apa. Malah kalau misalnya udah lama nih nggak dicek, berarti dia harus di visus koreksi ulang. Jadi sehingga dia bisa mendapatkan. Nah, tadi kalau kontraindikasinya itu walaupun sudah dikoreksi tetap seperti 300 berarti kita tidak bisa melakukan. Demikian juga HPFA sama. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan visus dasar dan visus koreksi. Sudah paham Raffi? Ya, sesi selanjutnya setelah tadi sesi pertanyaan dari kalian, sekarang gantian saya yang mau memberikan pertanyaan untuk kalian ya, sesi kuis ya. Saya punya pertanyaan, insya Allah kalau tadi sepanjang kuliah ini kalian perhatikan, insya Allah bisa jawab ya. Yang pertama, ini ada 2 pertanyaan kuis. Yang pertama adalah apa indikasi pemeriksaan fluorescent test? Silakan, ada yang mau menjawab? Oke, ya. Perkenalkan dokter, nama saya Narendra. Di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan pertama untuk indikasi dari fluorescent test. Yang pertama di sini adanya defek epitel kornea, lalu adanya kebocoran, dan yang ketiga, indikasi ketiga yaitu adanya break-up time atau kekeringan dari kornea, dan yang terakhir ada terkait untuk menilai fungsi sistem lakrimalisnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dokter. Ya. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Narendra, bagus sekali jawabannya. Ya, selanjutnya soal kuis yang kedua yaitu apakah yang perlu kita periksa ketika pemeriksaan funduskopi? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, dokter. Perkenalkan, saya Salsabila. Saya izin menjawab untuk pertanyaan yang dinilai dari funduskopi. Yang dinilai itu yang pertama untuk papil nervus 2. Kemudian dinilai dari pembuluh darah atau vasa, kemudian retina, dan yang terakhir makula. Ya, selanjutnya ini adalah sesi praktek terhadap manekin ya. Kita nanti akan mencoba pemeriksaan apa? Funduskopi. Ya, pemeriksaan funduskopi bagaimana cara memeriksa. Di sini sudah tersedia manekin. Nanti ada volunteer ya, mungkin 4. Siapa yang mau berkenan untuk maju ke depan? Silakan. 1, 4. Narendra, oke. Silakan. Oke, udah 4 ya. Ya, terima kasih. Ya, jadi kita pagi hari ini akan saya akan memperlihatkan bagaimana cara pemeriksaan funduskopi ya. Di sini sudah ada manekin dan ini adalah alat untuk memeriksa yaitu oftalmoskop ya yang direct ya. Cara menyalakannya adalah seperti ini ya. Ada beberapa teknik menyalakan, ada yang ditekan tombolnya, ada juga yang harus diputar ya. Nah, untuk pemeriksaan ini yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita siapkan dulu apa? Midriatil ya. Kita harus melebarkan pupil dari pasien. Kita anggap si manekin ini pupilnya sudah lebar. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada mata kanan terlebih dahulu ya. Sebelum kita memeriksa segmen posterior, yang perlu kita lakukan adalah periksa fundus refleks ya. Kita lakukan jadi gini. Misal kalian belum pernah sama sekali, cari dulu lubangnya. Kita mencari, tutup satu mata, boleh juga dengan kalian menutup salah satu mata dengan tangan. Ingat, periksa mata kanan harus dengan tangan kanan. Cara memegangnya seperti ini, ya. Kemudian kita nyalakan, kita cari kira-kira sekitar 30 cm seperti ini, ya. Jadi kita tidak perlu berada di depan si pasien, kita bisa berada di samping pasien, ya. Jadi tidak terganggu oleh kaki pasien juga, ya. Seperti ini kita cari, ya.
30 cm setelah mendapatkan fundus refleks, kita bisa mendekatkan ke daerah pupil. Kita mengintip dari pupil pasien tersebut, ya. Nah, seperti itu. Jadi memang harus sedekat itu, ya. Kemudian, kalian mungkin akan bertanya, apa fungsinya sih angka seperti ini, ya? Nah, untuk pemeriksaan awal, misal kita tidak tahu status refraksi pasien tersebut, misal seperti saya memakai kacamata, kita tidak perlu berhitung-hitung seperti matematika, ya, nggak perlu, nolkan saja dulu. Kemudian kita setelah menemukan fundus refleks, kita dekatkan, kita akan melihat ada gambaran retina yang samar-samar, misalnya seperti itu. Kalian bisa memutar pelan-pelan sampai gambaran pembuluh darah terlihat jelas, ya, seperti itu, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas, ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan, tadi pemeriksaan mata kanan, saya akan mencontohkan bagaimana cara memeriksa mata kiri. Ya. Seperti ini kita bertukar, ya. Tangan kiri seperti ini, ingat jangan seperti ini karena akan juga mengganggu pergerakan kita. Jadi kita nyalakan kembali, tangannya seperti ini, memang harus berlatih agar kita tidak kaku, ya. Kemudian kita akan memeriksa mata kiri, ya, seperti ini, cari fundus refleks, kemudian kita dekatkan seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan gambaran segmen posterior, ya. Nah, biasanya yang kita dapatkan pertama adalah pembuluh darah terlebih dahulu. Bayangkan pupil yang sudah lebar itu merupakan suatu jendela dalam suatu ruangan yang berbentuk lingkaran, ya, bulat, ya. Jadi ketika kita bisa mengintip, kamu bisa mencoba mengintip dari atas, dari samping, sehingga itu bayangkan sebuah jendela. Nanti kalian akan telusuri ketika sudah menemukan pembuluh darah, kalian akan menemukan papil nervus 2. Nah, dari situ nanti kalian baru lihat, telusuri daerah retinanya. Nah, yang perlu diingat sekali lagi, ketika kita melakukan pemeriksaan funduskopi, pasien diminta untuk melihat lurus jauh ke depan. Jangan diminta melihat sumber cahaya, karena dia akan silau sekali. Ya. Nah, kapan pasien diminta untuk melihat sumber cahaya? Nah, itu dilakukan ketika kita mau melihat refleks fovea, ya. Nanti ketika kita sudah sampai di retina, sudah selesai, tidak ada perdarahan, tidak ada ablasi, kita minta pasien untuk melihat sumber cahaya. Nah, nanti kita akan melihat titik kuning yang bercahaya. Nah, itu adalah refleks fovea. Apabila muncul titik kuning yang bercahaya, berarti dia refleks foveanya positif cemerlang. Tapi kalau tadi kayak gambaran ada papil edem, makula edem karena banyak eksudat, kita tidak akan lihat apa-apa. Gitu, ya. Sudah jelas? Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah kalian semua tadi sudah bisa menjawab beberapa kuis yang saya berikan dan saya rasa kalian juga aktif pada pagi hari ini. Kita akhiri untuk mata kuliah pemeriksaan dasar pada mata pada perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kalian dapat di pagi hari ini bisa bermanfaat dan menjadi bekal kalian nantinya sebagai calon dokter umum, ya, sehingga kalian nanti bisa melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, ya, status oftalmologi dan beberapa pemeriksaan penunjang, sehingga kalian bisa melakukan menegakkan diagnosis dan tata laksana yang sesuai dengan kompetensi kalian, sehingga kalian bisa melakukan rujukan dengan baik dan benar. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video pembelajaran untuk mata kuliah ilmu kesehatan mata dengan sub CPMK pemeriksaan dasar mata. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk penyusunan dokumen kelengkapan pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga dengan adanya video ini menjadi bahan pertimbangan untuk penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.